akan melakukan kunjungan industri secara virtual di PT Yakult Indonesia Persada. PT Yakult Indonesia Persada merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi susu fermentasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Februari 1990. Pabrik Yakult mulai berproduksi pada bulan Januari tahun 1991 dengan menggunakan dana penanaman modal asing 100% dari Yakult Jepang. Bahan yang digunakan dalam memproduksi Yakult yang pertama yaitu lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei yang hidup. Yang kedua yaitu susu bubuk skim. Yang ketiga yaitu glukosa. Yang keempat sukrosa. Yang kelima perisa Yakult dan air. Alat-alat yang digunakan dalam memproduksi minuman Yakult antara lain 1. Homogenizer, yaitu alat yang digunakan untuk menghaluskan gumpalan susu hasil fermentasi menjadi lembut. 2. Blending pump, yaitu alat untuk menyatukan Yakult konsentrat dengan air yang telah disterilkan. 3. Tangki penyimpanan, yaitu alat penyimpanan susu fermentasi yang telah homogen dicampur dengan larutan gula yang steril. 4. Ultra high temperature, yaitu alat untuk mensterilkan atau membunuh semua mikroba dalam susu. 5. High temperature short time, yaitu alat untuk mensterilkan atau membunuh semua mikroba dalam gula. 6. Tangki fermentasi, yaitu hasil sterilisasi menggunakan UHT dimasukkan ke dalam tang yang terbuat dari stainless steel yang berkualitas tinggi. 7. Tangki pembibitan, yaitu sebagai tempat untuk menyiapkan dan mengembangbiakkan bibit bakteri Lactobacillus. 8. Tangki pelarutan, yaitu untuk mencampurkan bahan-bahan utama, yaitu susu bubuk skim dan glukosa dicampur dengan air dan ditampung dalam tangki pelarutan. 9. Mesin pembuat botol, yaitu alat untuk membuat botol Yakult dengan botol injeksi dan blowing. 10. Mesin pengisian, yaitu alat untuk mengisi minuman Yakult ke dalam botol. 11. Mesin pengepakan, yaitu sebagai alat untuk mengemas botol-botol yang sudah terisi ke dalam kemasan, di mana satu kemasan terdiri dari 6 botol Yakult. 12. Mesin pendingin, yaitu untuk menyimpan kemasan yang berisi botol Yakult dalam kondisi dingin. Proses produksi Yakult dimulai dari pembibitan yang dilakukan secara manual, lalu fermentasi selama 7 hari, kemudian tahap pencampuran gula dan air. Lalu proses pencetakan botol menggunakan 15 mesin. Setiap mesin menghasilkan 18 botol, sehingga dalam 1 jam dapat menghasilkan 11.000 botol. Setelah itu, penyimpanan botol dilakukan dengan filter udara. Tahap ini menggunakan banyak mesin, mulai dari mesin selektor dan mesin printing. Semua botol akan diisi dengan Yakult dan ditutup kemudian diseleksi hingga pengemasan yang terdiri dari proses packing, repacking, dan disimpan dalam ruangan pendingin sebelum siap dipasarkan. Jenis produk PT Yakult adalah minuman probiotik yang dikemas dalam botol berukuran 60 ml. Minuman ini mengandung bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang baik untuk kesehatan. Yakult terdiri dari 2 jenis, yaitu Yakult Original dan Yakult Ace. Yakult Original mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei shirota strain, sedangkan Yakult Ace mengandung lebih dari 30 miliar Lactobacillus casei shirota strain, ditambah dengan kalsium dan vitamin. Yakult S ini sangat dianjurkan bagi lansia dan orang-orang yang sedang dalam kondisi kesehatan menurun. Untuk limbah yang dihasilkan dari PT Yakult ini sendiri telah diolah sebagaimana mestinya. Penanganan limbah di PT Yakult Indonesia Persada berupa limbah padatan dan limbah cairan. Yakult berpegang pada suatu program kesehatan komprehensif dan sanitasi, mengikuti program pembersihan yang dominan diatur oleh cleaning di tempat. Limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu limbah padat yang dapat didaur ulang, seperti plastik, tekstil,
potongan logam, dan kedua yaitu limbah padat yang tidak punya nilai ekonomis. Bagi limbah padat yang tidak punya nilai ekonomis dapat ditangani dengan berbagai cara, antara lain ditimbun pada suatu tempat, diolah kembali, kemudian dibuang dan dibakar. Limbah cair adalah limbah hasil pencucian mesin atau sisa pencucian bahan atau kemasan. Limbah cair, setiap limbah cair masuk ke dalam sebuah tangki penampungan di fasilitasi pengolahan air. Keasaman pH air disesuaikan dengan asam atau alkalin untuk memenuhi standar Melbourne air sebelum dilepaskan ke sistem pembuangan limbah. Dalam satu botol Yakult mengandung karbohidrat, natrium, protein, dan kalsium. Yakult memiliki pH mendekati netral, yaitu antara 6-7 sehingga keasamannya pun cukup rendah, yaitu sekitar 0,4%, lebih rendah daripada yogurt. Yakult harus disimpan pada suhu di bawah 10 derajat Celcius, karena pada kondisi tersebut bakteri Yakult tidak aktif, sehingga kualitas Yakult dapat dipertahankan dan terjaga. Penyimpanan pada suhu di atas 10 derajat Celcius akan mengakibatkan turunnya kualitas karena bakteri Yakult aktif, menghasilkan asam laktat yang menyebabkan Yakult menjadi asam dan jumlah bakteri hidupnya akan menurun. Yakult tidak memakai bahan pengawet. Yakult dapat bertahan sejak pembuatannya sampai dengan tanggal kadaluarsanya karena asam laktat yang dihasilkan secara alami selama proses fermentasi dapat memperpanjang umur simpannya, pembuatannya secara higienis, dan penyimpanannya pada suhu di bawah 10 derajat Celcius. Yakult bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan kita karena dapat membantu mencegah gangguan pencernaan termasuk memudahkan buang air besar dan mencegah diare, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan jumlah bakteri berguna dalam usus, mengurangi racun dalam usus, dan membatasi jumlah bakteri yang merugikan. Yakult dapat diminum setiap hari, kapan saja. Sebagian besar orang lebih suka minum Yakult pada saat atau setelah makan. Dalam 1 ml Yakult terdapat lebih dari 100 juta bakteri Lactobacillus casei strain. Tentu saja, Yakult aman diminum lebih dari 1 botol sehari dan dapat lebih efektif untuk menciptakan flora usus yang didominasi oleh bakteri yang berguna.